yang kami sembah, dan hanya Engkau pula yang kami meminta pertolongan. Di situ ada kalimat iyyaka dengan na'budu. Iyyaka pian garisi seret, pian David di bawahnya ikhlas. Na'budu pian garisi andaki ibadah. Hanya Engkau ya Allah kami sembah. Ibadah itu banyak bentuknya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah itu gairu mahdhah. Ibadah mahdhah seumpama sembahyang. Ibadah mahdhah seumpama untuk ilmu agama semacam ini. Mudah kita karena Allah. Amin. Jadi na'budu itu ibadah. Sedangkan iyyakanya ikhlas. Nah, berarti ibadah itu ada dua. Ada namanya suratul ibadah. Suratul ibadah itu artinya rupa ibadah, zahirnya ibadah. Mudahan kita jangan tertipu dengan zahir ibadah, amin. Jangan tertipu dengan zahir ibadah. Mengapa jangan tertipu dengan zahir ibadah? Karena ibadah itu bisa maulah kita ujub. Ya Allah, rasa penyembelihan, rasa penguasa, rasa rajinnya. Kawan belum turunan lagi seorang turun sudah. Padahal libur. Berarti semalam udah turun. Nah, Jadi jahir itu surah ibadah namanya. Nah, di samping ada suratul ibadah disebut namanya na'budu, penting banget namanya ruhul ibadah. Ruh ibadah itu apa guru? Ikhlas. Ikhlas. Ada santri kita, kawanan kita, ini berdapat ulun guru Anwar. Nggih doakan ulun, alhamdulillah guru wae anu buka majelis, ada di rumah pengajian di rumah. Nggih. Jadi jer ulun sama-sama doakan guru juga sama-sama. Anu gawian kita belajaran sama ini bagus sudah. Ini namanya suratul ibadah. Alhamdulillah nuntut ilmu, sembahyang, puasa, bersedekah, itu sudah gawian bagus. Cuma yang paling kita jaga nanti dadain, mudahan diikhlaskan Tuhan. Ini yang kita cari, ruhul ibadahnya. Ruh dengan iya kak gitu nah. Hanya Engkau ya Allah. Jangan kabut kita puji, jangan. Alhamdulillah. Jangan niatan hendak masyhur, jangan. Jangan niatan hendak amplop, jangan. Amplop tuh isi-isinya tuh lah. Jangan. Jangan ada niatan dunia. Jadi punya ibadah lalu diisi dengan niat dunia, anu ibadahnya ada diterima Tuhan pahalanya. Oleh karena itu ibadah itu lalu ada berdua. Kan tujuan kita kan iya karena budu, wa iya karena kan samaratul ibadah itu al-maunah. Di mapa sembahyang kita bermaunah, di mapa sembahyang kita berkaramah, di mapa sembahyang kita berberkah, pahalanya aja diberi Tuhan. Mengapa gerak ibadah? Oke ibadah karena sudah ada surahnya, rupanya, cuma rohnya ada. Jadi kalau mau roh dengan jasad tak bisa. Lah, jadi sekali lagi kita perlu maulah rupa ibadah. Kita sembahyang, kita menuntut ilmu, kita bersedekah, kita beramal saleh, kita membaca Quran. Cuma lebih perlu lagi, lebih penting lagi ruhul ibadah, rohnya. Nah, berarti yang kita tekankan bagi kita menghadir ini ada rohnya ibadah. Ibadah sembahyang itu khusyuknya. Kalau kita insya Allah sembahyang beritaan di sini. Insya Allah sembahyang paling yang dipertanyakan khusyuk ada, itu pasti masing-masing kita.
Kita beramal insya Allah. Cuma pertanyaan ikhlas ada. Itu kan. Coba kita lihat teman-teman, ada perbandingan suratul ibadah bila ruhil ibadah. Contohnya di dalam Quran, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Ternyata Allah memadahkan celaka orang yang sembahyang. Orang sembahyang itu mendekatkan, orang sembahyang itu menggawi ibadah. Orang sembahyang itu menggawi ibadah. Yang sembahyang aja celaka, apalagi kada sembahyang. Mengapa orang sembahyang itu celaka? Sambungannya, yang adalah mereka di dalam sembahyang mereka sahun itu ya sahwi, mahayabang, ada khusyuk, kada ingat Tuhan. Nah, berarti pahamannya sembahyang itu disebut suratul ibadah. Ternyata di dalam sembahyang kada khusyuk, kada zikrullahnya, berarti kita kehilangan ruhul ibadah. Ternyata Quran memadahkan fawailun lil musallin. Kita ini perlu banget bang takutan di hati kita, takutan bang. Jadi kita diisi majelis, kita diisi pesantren, kita belajaran, kita baca Quran, kita bersedekah. Artinya sama ini, jangan ada di hati kita rasa ujub, rasa sombong, rasa ahli surga, rasa beribadah. Napa gerang sabuting aja ditakutani. Ikhlas adalah karena Allah lah. Apa ibadahnya ada, rohnya kadada, ibadahnya kadada nilai. Betapun pundukanlah bungas bebinian itu rupa atau ruhnya. Bungas bebinian itu dirupakah atau di ruhnya kan? Gimana? Dirupa iya itu kan. Cuma maksud ulun sama ini, apabila rupa biar bungas, nah tadi itu kan rupa biar bungas, rohnya kadada, sakalambung kedua ini. Alhamdulillah, kedua ini mah mati sudah, jenazah mayat, biar mati itu hidung mancong, apalagi ada mancong juga. Nah berarti buntongnya roh itu nampak nang maulah si bungas itu berharga. Nah ini pamang kita nang kita takutan gitu nah. Ya Allah buntong, mudah diikhlaskan amin. Penting banget pengikhlas penting banget. Kalau ini berbicara makna diunting amplop ya kaya. Ya Allah awak lapah, utak lapah. Jadi guru tuh untungnya utak lapah, awak lapah. Nyaman jadi santri. Nah bagaimana? Ada berpikir, udah bicara ya Allah, punya lucu ketawa. Ada paham bismillahirrahmanirrahim ayat. Nyaman banget pakai hidup. Hidup ini dasar nyaman menjadi buntut pada jadi kepala. Amel mentang. Nah, itu kan. Nah jadi oleh karena itu sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan diikhlaskan Allah. Kita lihat sambungannya. Ikhlas bagaimana? Pada ini ayat, nang iya karena dua iya karena stain, ada dua pandangan. Ada tafsirnya ada pecah dua. Iya karena dua, iya karena stain, tafsirnya pecah dua. Pertama pandangan syariat. Berarti pahamannya karena ada pandangan hakikat. Jadi iya karena budu wa iya karena stain itu guru ayat syariat. Oke, ayat syariat. Guru itu ayat hakikat. Betul, itu ayat hakikat. Keduanya menghasilkan ilmu. Ya kan? Keduanya menghasilkan kesugihan hati ketika kita membaca tafsir Fatihah. Nah, kita lihat pertama dulu. Pada pandangan yang pertama
Pandangan syariat adalah takdim wa takhir. Takdim wa takhir. Takdim itu berdahulu, takhir itu berudi. Nah berarti pahamannya sama ini. Iyyaka na'budu itu disebut muqaddam, wa iyyaka nasta'in itu disebut namanya ta'akhur. Jadi ada takadum, ada ta'akhur. Maka maknanya ibadah terdahulu dari pertolongan. Jadi ibadah dulu hanya pertolongan. Anu pian Anda ki nomor bisa di pinggir, kaidahnya sama ini. Takdimul wasilah, taqdimul wasilah qabla talabil hajah aqrabu ilal ijabah. Sekali lagi. Takdimul wasilah, mendahulukan wasilah. Wasilah itu ya karena butuh ibadah. Anu dulu menyembah Tuhan dulu. Ibadah dulu memuji Allah dulu. Ibadah dulu. Nah, qabla talabil hajah, sebelum menuntut hajat. Kaina dulu meminta tuh, kaina dulu. Meminta tuh dudi-dudi. Puji Tuhan dulu. Sambah Tuhan dulu. Iya karena budu dulu aja karena saya. Nah jadi takdimul wasilah qabla talabil hajah, kabarnya aqrabu ilal ijabah, itu lebih hampir kepada dikabulkan hajat kita. Nah sampai ampun maaf pundukanlah, pian pundukanlah hanya ada hajat lawan guru. Nah apakah hajat lawan guru? Minta. Sebenarnya ada hajat ya bagus saya juga diturun. Kenapa Bu Untung? Anu Bu Untung dahulu akan amplop hanya meminta hajat lawan guru. Itu tuh. Anu dulu amplop dulu. Nah guru ampun pian. Kita terkadang berhilang ke guru biasanya mengamplop itu pembulikan. Ujur ada budukan. Nah gitu. Ayo pang kita ubah belajar iya karena budu, hanya iya karena taim. Munya pian berdahulu meminta anu guru kaulah membaca akan kitab Jauharatul Balaghah. Umpama minta anu kada kawa terus kena aku izin abur mah kada kawa. Nah gitu. Anu tak salah susun. Orang sama ini jangan berpada kita bacakan kitab amplop dulu ampun pian guru, ampun pian di kandel guru ay. Itu hanya kepada anu guru kawalah membaca akan kitab. Oh kau. Anu sama itu untungnya sama anak bebinian enggak, anak lelakian enggak. Anu umpama hajat lawan kuitan. Ini anak kakak-kakaknya anu gawian di rumah tuh gawi punya song bangun mama pun abah takajub nasi masak iwak masak. Kenapa anak nih buang perangai kan? Punya ada pernah kayak itu pernah imbanangan sembahyang segala makanan besu piring anu main ulun je main membesu pian jangan. Nah itu sihat ya lah sihat main kuitannya mulai curiga sudah. Ada apa ini bisa ada undang di bagi bakwan nih. Nah ini tetap bersesaku tetap pas segala macam-macam jam 10 hari berucapan anu maena hari ini pasar ulu nih hendak minta duit 50.000. Nah ya jual aja kuitan maulah kepunan cuma sudah begawi sudah besi simpon besi sapu keluar duit 50.000. Coba kakak-kakak tuh beruntungnya kada rajin di rumah lalu minta duit apalagi disuruh kuitan kita kulir nak tukar korek api kulir maai sekalinya tengah hari mah minta duit nah mata aja kuitan.
Nak budunya belum, anak nastakin lagi hidup. Kan ini bujuran nih. Sama beginian yang di belakang si tetap. Iya. Anu kaina dulu betagi karudung tuh kaina dulu betagi tas tuh kaina dulu betagi sandal sepatu tuh kaina. Laki itu nak ngacariakan minyak lama dikenal kak namanya nang sakit. Itu nih ilmu iya karena budu dulu aja, iya karena stakin. Ya kalau buntang, pian lapar kakak, karena ulun masakan. Nang apa pian hari nang pian sanang. Rajin lagi nih apa nih? Rajin masak sauran. Iya kalau pak. Nah ngajak lagi ini apa nih sampai namanya lama tak keluar nah minta sekalinya juga tuntung beburutan jahir batin iya juga anu ka aja kawat ulun minta duit nukar sepatu jangan laki kan laki gembira kan parut kanyang sudah iyalah jenala jadi sama itu lawan guru sudah dilajari, bini lawan laki dilajari, anak lawan kuitan dilajari. Gitu juga kita lawan Tuhan, yang nak buduh, yang nastahin. Ya kalau tonton, coba lihat acara-acara di doa tuh di mana ada doa nah? Pasti penutup Murid Al-Habsyi dulu pembukaan kalam ilahi itu amal-amal ibadah. Hanya acara inti ceramah agama. Kalau anak-anak kasih bungkus acara intinya punya bapak kasih bungkus berikan biar ditutup aja ceramah jangan tersinggung. Nah karena hanya tahlil, habis tahlil pasti doa. Mengapa doa itu dianggap berdudi? Itu aqrabu ilal ijabah. Kita baca salawat ala Nabi Muhammad, kita mendengarkan kalam ilahi, kita mendengarkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh habaib guru-guru kita, ulama-ulama kita, kemudian ditutup dengan doa. Insya Allah doa kita lebih cepat dikabulkan. Ini pelajaran dari iya kana budu wa iya kana takhir. Ini takdim takhir. Ini takdim takhir. Ikan kada boleh mentakhirkan sesuatu yang terdudi. Paham? Jadi nak budu dulu hanya nasta'in. Insya Allah nasta'in kita kabul. Nah, coba kita lihat sambil ini. Ibadah terdahulu daripada pertolongan seperti pohon, terdahulu daripada buah. Karena mau buahnya pohon. Oleh karena itu, mengata ulama al-ma'unah wal karamah min thamaratil ibadah lillahi ta'ala. Berarti ibadah itu kayak pohon, sedangkan ma'unah lawan karamah tadi kayak buah. Kada mungkin kita mengharap ma'unah, kada mungkin kita dapat karamah, kurangnya kada beribadah. Mudah paham insyaallah. Nah, ada orang datang ke Ibrahim bin Adham. Napa doa ulun kada dikabulakan Tuhan? Doa ulun ini kada dikabulakan Tuhan. Mana janji Tuhan yang kuduuni astajib lakum itu mana? Kan Tuhan kan lupa dari Quran kuduuni ya mintalah oleh engkau akan aku astajib lakum, niscaya aku kabulkan doa kamu. Ulun sudah meminta, mengapa jadi kada dikabulkan? Jawaban Ibrahim bin Adham sama ini, ikam sudahlah mengabulkan panggilan Tuhan. Hayya 'alas shalah. Ikam senggerianglah. Nah itu kadang ulun. Nah cucu itu kada kabul. Mengapa geran saruan Tuhan, panggilan Tuhan kada dikabulkan? Ketika kita memanggil Allah, cucuk Allah pun kada mengabulkan panggilan kita. Ya jazaul amal bijinsil amal. Berarti jazaul ijabah bil ijabah.
Jazaul ibadah bil istiqamah. Jadi kuncinya sama itu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Mengapa permintaan kita, doa kita ada dikabulkan Tuhan? Barangkali kita banyak gawian yang dilarang, dilanggar, gawian disuruh ada digawi. Ya kuitan dari mata, ya kuitan gawe deh. Disuruh dia minta duit, capek-capeknya. Nah kemudian ulang sambungannya. Dan yang kedua pandangan hakikat. Hakikat ini pandangan dari dalam, tadi pandangan dari luar. Ya. Nah, adalah farkun wa jam'un. Farkun wa jam'un. Jadi kalau kalian belajar anu pulpen, iya kana budu seret itu namanya makam parkin. Wa iya kana stain seret itu kibarnya ditulisi makamnya makam jam'in. Makam jam'in. Makam parkin itu makam syariat. Kalau makam parkin adalah makam hakikat. Umpat betapun beruntunglah berkumpul lawan berpisahan nyaman mana. Parkin itu kan berpisah. Jam'in itu apa? Berkumpul. Kira-kira bagi nyaman mana? Nyaman berpisahan, nyaman berkumpulan. Pasti nyaman berkumpulan. Jemaah lain jima. Jemaah agak mirip kayak juga. Berpisahan itu kan nyaman berpisahan. Itu oleh karena itu kita memuruk baju disuruh tangan kanan dulu, memacul baju tangan kiri. Nah memacul baju itu parkin, namanya makam parkin. Karena baju lepas dari awak namanya paraka, ya periku parkan. Jadi parki itu artinya berpisah. Cucuk punya kita pacul baju kiri. Kalau memuruk baju jemkin karena awak kita berkumpul lawan baju, sandal kita berkumpul lawan betis. Ya Allah. Nah, berarti makamnya makam jemkin. Berarti makam parkir, makam syariat, makam jemkin, makam hakikat. Nah, para hasilnya terus. Maka maknanya i'anah itu pertolongan terdahulu dari ibadah. Jujur kan? Seandainya kada hidayah, seandainya kada tauhid, kira-kira kita awal mengerjakan ibadah ada kawan kan? Mak siapa di luar itu kalau jangan mau disuruh bertanda ke sini. Kalau kebesaran di bako ada sudah kita nih sudah ada tupi kiri kanan. Kalau alhamdulillah. Mau hutang dulu dong. Paham kan? I'anah terdahulu dari ibadah. Oleh karena itu berkata ulama fil ibadah syuhudul minnah. Artinya di dalam ibadah memandang pertolongan Allah. Jadi di dalam ibadah itu memandang pertolongan Allah. Nah, kita rukuk rasa dirukukakan, kita iktidal rasa diiktidalakan, sujud rasa disujudkan. Mudah kita tahu memandang musyahadatul af'al. Kita ini orang awam, karena asar dengan af'al itu lebih dekat daripada asar dengan sifat, apalagi asar dengan zat. Musyahadat itu ada tiga. Ada musyahadatul af'al. Ini zikirnya orang awam. Ada musyahadatus sifat. Ini zikirnya orang hawas. Ada namanya musyahadatul zat. Ini zikirnya orang hawasul hawas. Paham? Nah, kita orang awam mengapa paling bawah? Karena musyahadatul af'al itu paling parah sudah. Af'al sifat zat. Di bawah af'al itu asar. Asar itu ngerokok sujud iktidal itu asar namanya. Asar. Ini setiap asar ada muakhir.
Setiap ada tulisan di papan tulis, pasti ada tukang tulis. Jadi ada tukang tulis. Pamelah. Ini kita belajar ini akar namanya. Ini kita belajar ini namanya akar. Pintu asal apa? Gawian Tuhan. Ya kalau Tuhan kalau nih, nang menghendaki kita datang di sini, nang Tuhan menghendaki kita belajaran di sini, Tuhan kalau, nah minta jadi kita ditolongi musyahadatul mudah ditolongi amin. Nah pegarang hikmahnya, dengarkan kaidah di sini. Wayah sulul ujub bil ibadah. Terkadang timbul, terkadang kalau kita orang awam nih kayaknya bukan terkadang lagi. Kalau orang wali, nabi itu bukan, itu jauh. Ini kita mengampun kita nih, kita mau ukur diri. Wayah sulu al ujubu bil ibadah. Terkadang terjadi ujub bil ibadah dengan sabab ibadah. Cocok di kitab hikam tuh lah, karena Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Artinya berapa banyak maksiat yang maulah hancur hati, maulah tajallul, maulah hina, ternyata lebih bagus daripada ibadah cuma maulah sombong. Nah, jadi sekali lagi wayah sulul ujub bil ibadah. Sambung. Wayazulul ujub bisyuhudil minnah. Wayazulul ujub dan hilang ujub dengan memandang syuhudul minnah. Syuhudul minnah itu memandang gawian Tuhan, memandang pertolongan Tuhan. Segitu. Jadi penting banget kan? Dengarkan Allah, kita sudah beribadah, ini beribadahnya. Kita sudah sembahyang, kita sudah beribadah, kita sudah baca Quran. Jadi yang perlu kita ingat, yuk, pertolongan Tuhan di dalam ibadah. Supaya jangan rasa saurang yang nampaknya datang, jangan rasa saurang yang bangun malam, jangan rasa saurang yang rajin mengaji, jangan rasa saurang yang mengajar. Saya timbul ujub. Jadi wayajulul ujub bisyuhudul minnah. Jadi iya kana duduk, muntadada iya kana stain, itu bahayanya beramal ibadah sombong, beramal ibadah ujub, beramal ibadah riya. Coba ingat, kita ditolong Tuhannya, Tuhan pada menolong kita sujud kita. Napa nang disungguh makan, napa nang diujub makan. Mudah ditolongi, ingat amin. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Artinya dan tiadalah kita mendapat petunjuk seandainya tiada ada hidayah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selalu dapat hidayah, amin. Apa hidayah ini sama ya lawan iman. Hidayah sama lawan iman. Iman bisa lah pacol, bisa, buktinya kurang murtad. Hidayah bisa lah hilang. Apakah dia bisa? Tidak. Mudah-mudahan jangan hilang hidayah, amin. Mudah-mudahan kita jangan kayak Sa'labah, amin. Mudah-mudahan kita jangan kayak bersisa, amin. Mudah-mudahan kita jangan kayak Ba'ura, amin. Mudah-mudahan kita jangan kayak Qarun, amin. Mereka itu asalnya dapat hidayah, ternyata akhir-akhir hayat mereka kehilangan hidayah. Naudzubillah, mudah-mudahan jangan kita, amin. Anu tak bagus budaya bid'iyah, tak bagus atabatul bulan. Ya kan, awalhum khusus, akhiruhum khusus. Awalnya maling, perampok, minuman, maubat, macam-macam, tato,
kalinya pengen berdiam. Nah, langkah tuh kayak abah dulu bang. Amin. Mulai kakak-kakaknya tujuh untuk ilmu, buat dia nih. Ya Allah, sampai karena benar, amin. Sampai itu, dijaga-jaga. Berhari ada abah guru untuk anaknya. Ciri-ciri wali, nah pertahankan cirinya. Ciri-ciri wali, ciri-ciri wali. Jadi santri waktu nuntut ilmu kada bisa berpacaran sampai jadi alim, itu ciri-ciri orang wali. Jangan berdingan kan? Nah, guru yang sudah nih siapa guru? Bertaubat? Nomor hatinya buang. Cuma dia kali lah. Jadi jangan. Anak yang bertengah itu bertengah anak bertengah di dalam taklimul muta'alim ampun teman. Punya ada kedudukan mengaji bisa berpacaran. Pian talanggar taklimul muta'alim paslon fil wara'. Bukan taklimul muta'alim, ada namanya paslon fil wara'. Munyafian ada wara' itu ada api. Buktinya wani membawa anak kurang, anak pikir itu apa? Anak 3 buting, maksudnya 3 buting. Bahayanya 3 buting, buka tak lem, 3 buting bahayanya. Jadi siapa santri berpacaran waktu mengaji 3 buting bahayanya. 1 bisa mati lagi anom. Cuman katakan punya ada orang mati lagi anom, jangan itu pacaran itu jangan. Ada mati itu sama aja kadangnya. Sama itu orang penyakit, berbagai macam lah. Cuma diantaranya menakutkan supaya mengaji wara, jangan maksiat. Menuntut ilmu itu jangan dicampur-campur sama baik, paham diulang. Fokus ngajinya. Nah, 2 ilmu kita pada manfaat pada berkat untuk jadi khadam siapakah. Kemudian yang ketiga diandang Tuhan yang didusun-dusun diujuk-ujuk sehingga ilmu kita mati kan itu. Buka taklimul muta'alim gitu. Mudah-mudahan kita wara apik untunglah amin. Tidak dijaga dengan kepada santri tidak dijaga banget. Tidak banget. Makna ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami selalu akan jalanmu yang lurus. Maka jelaslah Allah Ta'ala melajari kita akan yang paling penting dipinta adalah hidayah. Makna ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami selalu akan jalanmu yang lurus. Maka jelaslah Allah Ta'ala melajari kita akan yang paling penting dipinta adalah hidayah. Bukan harta saja, atau sehat panjang umur saja, atau berpangkat saja, atau berilmu saja. Tetapi yang paling penting yang dipinta hidayah. Apa arti sugih? Cuma kan itu hidayah. Jangan harap awal bisa dapat cilingan baru di cilingan warak. Apa arti berpangkat? Munya kadede hidayah. Munya kurang berpangkat kadede hidayah. Itu bahayanya bisa menjalin orang. Makanya singa menjalin lawan anak buah. Ya Allah, apa arti orang alim berilmu? Cuma kadede hidayah. Jangan harap Allah tak amalkan ilmu. Jadi hidayah itu penting benar. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin.
sambungannya. Berkata ulama, al-hidayah nikmatun azimatun la tusawwiha nikmatun ukhra. Artinya hidayah adalah nikmat besar yang tiada kawat menyamainya oleh nikmat yang lainnya. Sama aja ada kawat, apalagi melebihi. Pokoknya hidayah itu ranking satu. Kalau kita menghitung sehari semalaman berapa rakaat sebelum fardu? 17. Berarti 17 Fatihah. 17 ihdinas siratal mustaqim. Ternyata bukan 17 kali. Kita ada lagi meminta hidayah ketika kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wahdini, ada tau wahdini? Wahdini, tunjuki ulun ya Allah. Berarti 17 kali juga. 17 tambah 17 Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah kami ya Allah. Berarti 17 Fatihah sehari semalaman. Duduk antara dua sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni wahdini, beri hidayah aku ya Allah. Ulun 17 kali. Berarti 17 tambah 17 tambah 17 34 kali. Sebutin lagi. Ada lagi kita minta hidayah ketika sembahyang subuh. Apabila berqunut, Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, beri ulun hidayah ya Allah, kami hidayah. Berarti 34 tambah 1 35. Mau banyaknya kan. Adalah meminta sesuatu. Ini Fatihah dari Allah. Ya Allah, kunut dari Nabi Muhammad. Berarti 35 kali. Itu pun ada di antara wasiat Abah Guru Sekumpul. Mudah kita dapat rahmat sidin. Ujian Abah Guru Sekumpul bagus banget membaca ihdinas siratal mustaqim apabila sujud terakhir. Berapa kali? 3 Pak, 5 Pak, 7 Pak. Paham? Nah, cuma kita kalau berimaman, apalagi jadi imam, punya anak membaca ihdinas di 3 kali sadang. Oh imam, ibaratnya kita tuh nanti 3 kali, jangan 7 sama sih yang terismaan. Sekali bangkit, minus berdua kali. Paham? Nah, ini anak sama itu, akhirnya dia sembilan sunat, aduh dia 7 Pak, ya sih Pak. Mungkin kita jadi supir, numpang di jenang-jenang. Nah, itu lah. Nah, itu penting benar-benar. Nah, jadi Abah Guru kan sidin menekankan kita minta hidayah. Orang datang ke rumah guru, minta banyak. Paling banyak orang datang ke rumah atau di majelis atau di acara pasti minta panarang hati. Panarang hati itu ya hidayah. Kan sudah paham ya? Jadi punya ada orang bertakon dulu, hidayah itu apa? Hidayah itu ya panarang hati. Karena al-ilmu nur fil hidayah ya. Ilmu itu adalah cahaya. Wajah sabarnya fil hidayah. Jadi hidayah itu panarang itu arang. Hidayah itu panarang hati. Ada lagi dia orang kita baca Quran, datang ke rumah guru Anor, minta banyak guru Anor lain apa niat pian supaya rangsang guru lain, rangsang
takajud mendengar rangsang itu. Oh, sakalinya rangsang itu sakalinya rangsang beribadah. Rangsang namanya. Lain rangsang keandakan nasi itu lain. Itu rangsang keandakan nasi itu kawannya rinjing. Kami rangsang juga. Jadi aku mah rinjing gitu. Ya rangsang itu rinjing pokoknya. Nah, ya kan? Orang martapura datang ke rumah minta benyo panaran hati itu hidayah. Datang ke rumah minta benyo rangsang beribadah. Orang jurut-jurut mengaji, seorang tadi kita buka-buka. Berarti kan rangsang ngarannya. Namanya lengkap. Orang itu bertambah, seorang ada bertambah. Berarti tadi rangsang. Habis rangsang. Paham kan ya kalau? Orang pada-padanya bulan puasa tarawih. Ini kan kita buka-buka tarawih. Berarti tadi rangsang ngarannya. Tadi rangsang. Nah, juga anu tuh kadang hati itu mati, hati itu kadang. Macam-macam mengerti hayu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum, ahyil qulub fatahya wa aslih laha a'mal fid din wad dunya. Ya Allah, hidupkan hati ulun ya Allah, nyaman ulun taat ibadah lawan pian. Ahyil qulub bafatahya wa aslih lahal a'mal fid din. Jadi penting banget mudah hati ini bersih, amin. Mudah hati kita rangsang, mudah hati kita terang. Perintah hidayah dari Allah. Perintah hidayah. Anu dalatan ulun beruntunglah. Pian minta benyo lawan guru panarang hati atau minta rangsang ngaranna bagus beruntungnya, bagus. Ada lagi yang lebih bagus daripada benyo panarang hati. Ini nang duduk nang saben minggu nang kayak ini. Duduk saben minggu sampai ini. Ulun acak memadahkan ulun al ilmu kalma. Ilmu itu seperti air. Al ilmu kalma, ilmu itu seperti air. Jelas, air itu kan datangnya dua. Jelas, air itu datangnya dua. Ma nazala minas sama, ada banyu yang turun dari langit. Nah, pengertiannya tuh yang di luar tuh. Hujan. Yang kedua, ma naba'a minal ardi, banyu yang keluar dari bumi. Sumur, sungai, bin juga ilmu. Jadi ilmu itu ada makna zala minas sama, namanya ilmu laduni, ilmu wahbi, ilmu makrifah. Ada ilmu itu manaba'a minal ardi, ilmu yang keluar daripada bumi. Nah apa guru? Nih. Guru ini manusia Allah. Manusia ini tercipta dari mana? Manusia ini tercipta dari mana? Dari tanah Allah. Keluar kalau dimontok ilmu berarti benyo keluar dari tanah. Yang namanya ilmu tasbih. Ilmu tasbih namanya. Ya Allah, ilmu tasbih. Kalau ilmu ada sing guruan. Cuma ibarat dunia anak ibarat tasbihlah. Al ilmu laduni illa ba'dal kasabiyah. Ilmu laduni kada datang kecuali setelah ilmu kasabi. Nya ittaqullah dulu hanya wa yu'allimu umullah. Man amila bima alima wa rafawa bima malam yaqlam. Paham ya kan? Nah, itu. Jadi berarti menunjukkan keuntungan nang kita duduk mengaji malam arbana. Ini alahan pada benyu panaran hati. Mudah hati kita tarang berkan. Mudah keluar pada sini, mudah rangsang berkan. Anu rangsang bangun malam, rangsang bersedekah, rangsang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, rangsang ingat kepada Allah. Amin. Cuma ada orang minta benyu, tidak apa.
Ini ada orang minta banyak. Cuma biasanya nanti orang yang minta banyak itu nanti mintakan orang tuh bisa pada berdengar juga aja. Ulang. Ini punya mau berdengar, insya Allah ada berhaji kalau bagi penerang hati. Karena ilmu itu alham pada penerang hati. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya, ilmu itu hidayah. Kalau ilmu nur bil hidayah, berarti sifat ilmu hidayah. Ilmunya hanya dapat hidayah, perdapati ilmu. Siapa yang memperdapati ilmu sama memperdapati hidayah. Nah, terus. Nah, kemudian pulang sambungannya dan firman Allah Ta'ala, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya mereka itulah di atas petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lihat catat ini dia. Al-hidayah di dunia, al-jannah fil akhirah. Al-hidayah di dunia, al-jannatu fil akhirah. Kemudian surga berada. Anak surga ada asbabnya. Nah, apa sebabnya? Raih hidayah. Ini si hidayah ini karena maulah ibadah. Ibadah inilah karena maulah surga. Karena orang yang di dalam ibadah pasti orang itu di dalam hidayah. Kan ulaika nang yuqimus shalah wa atuz zakat. Nah, kenapa tuh yang di belakang ulaika nang itu nang alladzina amanu bil ghaibi wa yuqimus shalah. Nang sembahyang, puasa, zakat. Nah, itu Allah hudam di atas hidayah. Berarti hidayah itu jadi pondasi. Karena seandainya tadi dari hidayah, ada mungkin kurang beriman. Seandainya tadi dari hidayah, ada mungkin kurang sembahyang. Jadi hidayahlah yang melahirkan sembahyang puasa. Sembahyang puasalah yang membawa kita ke surga. Berarti natijanya hidayahlah yang membawa ke surga. Mudah-mudahan tak tujuh memperdapati hidayah. Hidayah tadi dari gardu. Hidayah andaknya di majelis ilmu. Mudah-mudahan paham. Makna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakni jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka seperti nabi, wali dan orang-orang yang saleh. Nah, kemudian kita jangan keluar daripada nabi, wali, orang-orang saleh. Nang tadi ini kayaknya wali mahwal. Nah, wali mah pikiran, wali memusuhi habaib, menghina akan habaib, mau ada kurang alim. Udah kita jangan nabi. Apa nang kita harap syafaatnya apa duluan ya tadi? Ya Allah kan. Jadi beruntungnya sama ini aja. Lorong nyaman jangan datang pulang. Lorong nyaman itu sebutin ya. Turuti Nabi Muhammad. Nah, apalagi lorong nyaman itu beruntungnya turuti sahabat Nabi Muhammad. Lorong nyaman itu beruntungnya sebutin ya. Turuti kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang kami tuyuki nikmat. Orang yang paling banyak dapat nikmat jelas bukan nabi, bukan wali kita. Jadi jangan jauh lawan orang nyaman. Jika punya jauh lawan orang nyaman, kita ada tempat nyaman. Ibaratnya sampai itu jangan jauh lawan buruan saruan. Ya Allah, beberapa rakaat lawan guru. Guru ini terkadang makan di arungan itu kayak wali. Bisa nantak liru ta'am, tak liru malam, bisa warah juhur. Di rumah kencang aja. Nah, jadi ketika guru ada kencang makan, mas siapa nama bedas? Waman haulahu. Nah, tetap beruntungnya maulah pada ta'upati siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu lorong nyaman, cuma waya ini manusia nah. Malihat dibawai menyalawat tuh mahua, dibawai ibadah tuh mahua.
ulun membawa itulah karena bincang kita kebincauan makannya gratis ulun sekalinya tampar pian dia tampar aja. Nabi Muhammad itu membawa ke surga, orang wali itu membawa ke surga. Mengapa orang membawa ke surga dimusuhi? Ada berat hal itu kayak mujahal artinya habisnya ada berat hal paham aja doang dibawa ke surga dimusuhi kuitan kan masuk Allah taala kuitan nak kawin duitnya sudah ada nak begini anak enak gambarnya 10 putih pilih iya ini nak lima ini arwah sudah nak lima ini hidup nak lima sisanya pokoknya kalau pilih sudah pilih nak pilih enggak ikan nak punya tidak kawin bukan pilih. Nabi Muhammad itu kan makhluk pedang loh, perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Tabuk, perang Ahzab, beladi Nabi Muhammad supaya orang berislam. Ada berakal orang kafir berakal. Dibawa ke surga beladi ladin sahabat. Ikan tak ikan punya ada kabin timpas. Ini ada tahu pada kami itu nyaman. Surga dari kalinya surga. Karena punya beriman dia halal jannah. Cuma kurang kafir dia kada paham. Seakan beriman bahwa Nabi Muhammad menyamai Nabi Muhammad, membela umat Nabi Muhammad, jadi anak buah Nabi Muhammad. Salah, seorang kayaknya di surga anaknya. Kali ya kurang kafir. Nih, ada berakal. Akal minto lalu di Kalimantan kuitan ibah kawin untuk main berutang berutang terima kasih ulun mahamo jangan tahu tak dulu pada kait dan surga dia berdatangan Nabi anak itu lah hidup anak nyaman urutnya satu aja umpama Nabi Muhammad itu ya masyarakat lagi antara deh jangan jauh lawan kebuduan jangan jauh jangan jauh lawan orang alim jangan jauh orang alim itu orang suci akhirat itu ya Allah jangan jauh bukan jalan orang yang engkau murkai seperti orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang yang sesat seperti kaum Nasrani. Kemudian yang kelima mengata doa setelah Fatihah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah bahagia. Mudahan dapat bini yang salihah. Yang di belakang sana mudahan dapat laki yang saleh. Mudahan anak cucu kita salih-salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan makhluk, jangan ada hutang lawan Tuhan. Al-Fatihah.